Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Tentu selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang tentu didedikasikan untuk kamu semua. Kali ini kita akan membahas mengenai cewek tomboy. Sobat muda, tentu saya nggak sendiri, depan saya sudah ada Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku remaja. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, ada remaja cewek yang cenderung seperti laki-laki, ada juga remaja laki-laki atau cowok cenderung juga kecewean. Benar ya Ustadz ya? Ada kayak begitu ya Mas. Iya. Nah, tentu nanti kita akan bahas panjang lebar mengenai topik kita ini, yaitu cewek tomboy. Oke, langsung saja Ustadz. Sebenarnya yang namanya tomboy itu seperti apa sih Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, ini yang namanya pergaulan macam-macam ya. Jadi barangkali suka lihat ada cowok tapi yang girly ya, gayanya kecewean. Tapi juga yang dari dulu nih jadi trademark di kalangan cewek itu ada cewek yang justru gayanya gagah kayak cowok. Dari mulai jalannya, ngomongnya, bajunya, potongan rambutnya, seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan cewek tomboy, cewek perempuan tapi dari segi penampilannya dan sikapnya itu justru lebih condong gaya cowok. Salah casing Ustaz. Ya, jadi lebih condong dia itu maskulin daripada feminin. Padahal kan namanya perempuan itu dia
harusnya punya tabiat feminin ya. Terus yang namanya cowok harusnya tabiatnya maskulin. Tapi ada cewek ternyata lebih dominan gaya maskulinnya. Itu yang disebut sebagai tomboy. Jadi ya tadi dibilang ya casingnya cewek, tapi mungkin dalam sikap, tingkah laku, ucapan sampai gaya baju, potongan rambut tuh kayaknya gaya cowok. Misalkan ada cewek tapi potongan rambutnya army look gitu ya, wah kayak tentara cepak gitu kan, terus pakai jaket kulit gitu kan, sepatunya juga boot hak tinggi, gitu, boot tinggi gitu kan. Nah, terus kalau naik motor juga nggak mau tuh yang skuter metik, pengennya yang cc-nya gede, gitu. Harley gitu ya. Nah ini gaya-gaya cewek-cewek memang udah dia lebih dominan ke arah maskulin. Yang kayak begini bisa kita bilang ini cewek-cewek yang tomboy. Nah Ustadz, sebenarnya fenomena-fenomena seperti ini kan udah dari zaman dulu banget muncul ya. Betul. Kita lihat bahwa di kalangan artis, penyanyi, film-film pun bahkan banyak yang angkat mengenai ini Ustadz ya. Nah sebenarnya penyebabnya atau pencetusnya kenapa sih jadi banyak cewek yang tomboy? Itu bisa pertama ya dari masalah dari dalam diri dia, internal diri dia ya. Kan manusia itu walaupun perempuan tapi sisi maskulinnya ada. Yang namanya cowok maskulin tapi sisi feminin juga ada. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini dia ketemu dengan lingkungan yang ternyata lebih mendukungnya ke arah tomboy, dia cewek tapi ternyata lingkungannya lebih mengarahkan ke arah cowok, itu nanti akan muncul justru akan lebih menguat sisi maskulinnya. Misalkan bapak ibunya pengen punya anak cowok tapi berujul lagi perempuan lagi gitu kan. Nah kadang-kadang orang tua ini karena saking obsesi ya pengen punya anak cowok sementara anaknya cewek, itu entah mungkin dia sadari atau enggak, dia bikin pola pendidikan atau pola sikap atau perlakuan pada anak ceweknya itu ke arah laki-laki. Misalkan ya dari mulai mainan ya, namanya cewek kan lazimnya kasih mainan ya boneka-boneka gitu kan, alat-alat masak yang dari plastik gitu. Bonekanya tentara Ustaz. Dikasihnya justru robot-robotan gitu kan, gundam, tentara segala macam. Jadi akhirnya dia menguat tuh sisi maskulinnya ya, juga dalam masalah perlakuan ya, diperlakukan seperti juga laki-laki. Akhirnya ini akan mendorong dia untuk ke arah tomboy, termasuk ya orang tua mungkin juga dalam hal ini membiarkan ketika anaknya itu berperilaku yang terlalu maskulin. Ya misalkan anak perempuan tapi ngumpulnya sama anak-anak cowok ya, main bola, terus juga misalkan manjat pohon kelapa gitu kan. Nah, karena dibiarkan akhirnya itu dalam diri dia menjadi semacam pola, jadi semacam kebiasaan. Oh, nggak apa-apa kayak gini. Akhirnya dia muncul menguat sisi maskulinnya, jadilah cewek yang tomboy. Ya, jadi memang nggak cuma otomatis dalam diri dia, tapi juga ketemu sama lingkungan yang ada. Dan ditambah lagi sekarang ini kan orang menganggap itu biasa-biasa aja, boleh-boleh aja kok. Yang namanya cewek tomboy gitu kan, malah ada apa mungkin selebritis atau apa yang dijadikan sebagai prototipe kan, model ini kalau mau gayanya cewek maskulin kayak begini. Nah, dikasih jadi dianggap sudah biasa, bahkan juga didorong orang itu untuk terbiasa menjadi tomboy. Disiapkan ya desain bajunya gitu kan, gaya jalannya segala macam. Nah akhirnya memang orang nggak lagi mempermasalahkan bahwa seorang cewek itu tomboy bener atau enggak ya, pokoknya itu dia nggak merasa terganggu dan nggak ganggu orang lain ya, oke aja lah jadi seorang cewek yang tomboy. Padahal ini ya, nanti ada sisi negatifnya kan, bahwa semestinya yang namanya perempuan ya harus lebih memiliki jiwa feminin, jiwa umumahnya itu keibuannya harusnya ada. Dan yang cowok juga sebaliknya, jangan malah jadi feminin gitu kan, bukannya jadi bapak malah jadi nyokap gitu. Ya ntar nih. Nah yang begini mungkin nggak Ustadz, yang cewek tomboy itu muncul udah bawaan dari lahir Ustadz? Ya sebetulnya kalau potensi sih ada aja ya. Kalau misalkan orang potensi jadi copet ada ya, potensi jadi garong ada gitu kan. Tapi kan tergantung bentukan lingkungan ya. Yang tadi saya bilang walaupun dia itu dari penelitian tentang otak manusia ya, bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan itu memang ada sisi yang berbeda dalam otak. Kalau di scanning tuh otak manusia laki-laki perempuan itu ada perbedaan. Tapi kan tergantung nanti bentukan lingkungan juga dong ya. Ya kalau secara genetis ya langsung dia tomboy sebetulnya nggak ada gitu ya. Karena ibunya ngimpinya dulu apa atau ngidamnya apa, jadi
lahir anaknya tomboy, enggak ada. Ini bentukan lingkungan juga. Baik orang tua itu nggak disadari membentuk anak kayak begitu, atau juga tidak melarang ketika anak perempuannya bergaya dan bergaul dengan kaum laki-laki, gitu ya. Kan suka ada anak perempuan tapi wah ngumpulnya, ngobrolnya, ngerumpinya sama cowok semua gitu ya. Bahkan sampai nggak sedikit juga anak cewek yang ya misalkan pengen masuk sekolahnya pengen maaf ya masuk STM gitu kan, mesin lagi gitu ya. Ya bukannya itu dilarang, tidak, tapi ini harus dijaga jangan sampai nanti lebih menonjol sisi maskulin jadinya tomboy. Ya kalau ditanya apakah itu secara genetis dari lahir, enggak ada, itu bentukan lingkungan. Ya kalau potensinya memang ada potensi, cowok potensi jadi cewek juga bisa gitu kan kalau dari segi sikap. Tapi nanti akan ditentukan oleh faktor lingkungan dan juga sistem nilai yang berlaku. Gimana hukumnya, membolehkan enggak gitu kan? Ya kalau kayak sekarang kita hidup di zaman yang enggak islami, dianggap kan no problem dong. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok dianggap biasa, boro-boro cewek jadi tomboy ya kan? Cowok operasi kelamin juga boleh-boleh aja. Nah, itu karena memang sistem nilai yang berlaku kan bukan nilai Islam, sehingga itu dianggap bukan masalah padahal harusnya dipermasalahkan. Nah, terus kadang-kadang juga ada yang sudah terjebak nih Ustadz, sudah terjebak jadi cewek tomboy. Kadang-kadang berpikirnya, ini kan udah bawaan kayak gini, udah nggak mungkin berubah lagi gitu. Betul. Itu gimana Ustadz? Emang ada nggak sih kemungkinan untuk jadi balik normal lagi, yang cewek balik jadi cewek lagi, yang cowok balik jadi cowok lagi Ustadz? Ya bisa aja. Ya dan itu harus justru. Jadi buat kamu nih sobat muda yang cewek nih yang ahwat tapi bergaya ikhwan gitu ya. Dulu ada istilah namanya ahwat metal gitu ya. Ada lain Ustadz, namanya itu ahwan. Apa tuh? Ahwat kayak ikhwan. ya jadi macam-macam sebutannya itu. Ya kudu nyadari dulu bahwa itu nggak betul ya, dan nggak baik seorang cewek berperilaku seperti cowok, atau juga sebaliknya cowok berperilaku seperti cewek. Itu tidak benar ya, dan justru akan merepotkan di masa depan, apalagi kalau nanti sampai berpengaruh kepada orientasi seksualnya. Akhirnya jadi yang cewek senangnya sama cewek lagi, jadi lesbian gitu ya, atau yang cowok karena feminin pengennya sama cowok lagi. Nah ini lebih dahsyat lagi dosanya dan bahayanya gitu. Jadi harus sadari dulu bahwa ini masalah. So buat kamu yang memang ngerasa wah saya ini cowok cewek tapi kok gayanya gagah kata orang, perbaiki. Ya kalau gagah dalam arti kata memang ya rajin bekerja, bantu orang, tegas, gitu kan, ya. tegas, sigap, itu sih nggak jadi soal. Kan ada juga ya namanya perempuan kadang-kadang tabiatnya ya kelemar-kelemar kali gitu, lemah lembut, ya itu nggak jadi soal itu kan. Ada juga perempuan cewek tapi sigap gitu kan, nolongin orang sigap, gerakannya cepet, itu sih tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam perilakunya ini menunjukkan dia ke arah cowok, itu yang harus dijaga. Jadi jangan ngerasa ya gimana kan sama teman-teman juga nggak apa-apa, malah saya ada perasaan bangga. Oh jangan bangga. Kalau itu sesuatu yang maksiat di hadapan Allah ya jangan bangga, bikin maksiat kok malah bangga gitu ya. Nah jadi buat kamu-kamu nih, terutama pendengar yang ahwat atau yang cewek yang ngerasa tomboy, buru-buru perbaiki diri ya, sadari bahwa itu tuh nggak boleh dan nggak benar ya. Bahwa kamu sebagai perempuan tabiatnya harusnya ya perempuan ya, jangan berlaku seperti laki-laki ya. Jangan misalkan gaul dengan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua juga dalam masalah berpakaian, cara bertutur kata, sikap itu kayak laki-laki, jalan juga kayak laki-laki. Ini perkara yang harus segera diperbaiki sebelum nanti ketelanjuran akhirnya tadi khawatirnya sampai mengubah orientasi seksual di masa depan ya, atau minimal cowok-cowok juga jadi rada jiper gitu kan ya, takut juga, gimana munasir gagah kayak begitu gitu kan. Jadi buru-buru deh disadari dan berubah ke arah yang hakiki. Apakah bisa? Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa, kecuali kalau orang memang ya dia ada kelainan dalam masalah organ reproduksi, misalkan dia casingnya cowok tapi ada rahim, itu mah berarti harus dioperasi, berarti memang tabiatnya dia perempuan. Ini kan ada beberapa kasus ya yang kita suka baca, tapi udah jelas-jelas cowok ya, maaf ya kan ada tuh presenter kita ya bisa kita kayak begitu ya, jelas-jelas cowok tapi panggilan hatinya katanya perempuan, ini dioperasi jadi perempuan. Ya jelas nggak boleh begitu ya, udah jelas-jelas casingnya dalamannya juga laki-laki, ya cuman diubah casingnya doang, dalamnya laki-laki ya nggak bisa. Yang namanya laki-laki harus laki-laki, perempuan ya perempuan gitu.
Ya oke sobat muda sekalian, kamu bisa dengar bahwa yang namanya laki-laki tetap harus jadi laki-laki. Dan juga kamu para cewek, para akhwat, para perempuan, terserah kamu pengen dipanggil apa, tetap kamu itu sejatinya, aslinya dilahirkan, diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, sebagai cewek. Jangan jadi pengen seperti cowok. Nah, dan juga tentu Islam pasti punya jawaban, punya penyelesaian untuk segala permasalahan ini. Gimana pandangan Islam mengenai cewek tomboy? Nah, nanti akan kita jawab setelah selingan yang berikut. Tetap setia di Voice of Islam. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Madhab cinta paling aneh, sultan dan hambanya sama. Duanya remeh, dihapuskan oleh agama. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Kalau ku menjadi abu di dalam api asmara, dari daftar wujud itu hilangkanlah nama saya. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Mutu qabla an tamutu, dalam api cinta mati. Itulah maksudnya jitu, waktu bersabda ya Nabi. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Tentu ditemani dengan saya Purwa Aryani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang bahas mengenai cewek tomboy. Tadi saya sudah sempat sedikit bertanya pada Ustadz mengenai Islam punya nggak jawaban mengenai cewek tomboy ini, Ustadz? Ada nggak sih Islam mengatur cewek tomboy? Ngomongin nggak sih? So pasti ya, Islam itu kan udah dibilang langsung sama yang menciptakannya, menurunkannya, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agama yang sempurna gitu. Terus yang kedua juga Al-Qur'an itu ya, Allah bilang itu punya satu fungsi tibyanan likulis syai'in, menjelaskan segala macam masalah. Nah, kalau di Al-Qur'an nggak ada di hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata kalau kita lihat di Al-Qur'an, Allah itu menciptakan manusia cuman dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Al-ayah, wahai manusia, aku ciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada golongan ketiga nih, atau golongan tengah-tengah, transisi gitu ya, ya setengah cowok setengah cewek, nggak ada. Atau 3/4 cewek, 1/4 cowok, nggak ada juga. Cuman dua, kalau laki-laki perempuan, itu udah pasti langsung penjelasannya begitu. Ini langsung kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nyiptain ya. Yang menciptakan manusia dan kudu percaya gitu kan. Jadi nggak ada orang yang tadi ciptakan tengah-tengah atau 1/4 kayak gitu, itu nggak ada. Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu menegaskan bahwa nggak boleh, terlarang deh kalau seorang cowok berperilaku kayak cewek, and so on sebaliknya. Kalau cewek bertingkah laku seperti cowok, ya, dalam hadis Imam Bukhari, ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas anhuma dikatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mukhonnatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Yang artinya bahwa Nabi SAW itu melaknat al-mukhonnatsina, jadi laki-laki yang bergaya perempuan, mukhonnasin gitu ya. Dan juga Nabi melaknat al-mutarajjilat minan nisa, yaitu laki perempuan yang gayanya tapi kayak laki-laki. Nah, dalam hadis lain juga
Nabi katakan, masih dari Imam Bukhari ya, katakan bahwa la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat apa? Yaitu laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Nah, ini kalau ini kan dalam masalah tingkah laku nih. Dan itu tingkah laku dan juga pakaian segala macam ini dilaknat oleh Nabi SAW. No, hati-hati buat kamu nih cewek yang gagah, yang tomboy. Wah, ini Nabi nggak suka tuh, bahkan sampai melaknat. Makanya buru-buru tinggalkan habit kebiasaan berperilaku kayak cowok. Jalannya jangan gagah-gagahin, ya jalan normal aja di perempuan gimana ya. Terus juga ya apa namanya gaya pakaian juga sikap segala macem ya, enggak, jangan kayak laki-laki. Buat kamu tuh adalah perempuan, maka tunjukkan jiwa feminimnya begitu. Nah, kalau masalah pakaian ada hadis lagi yang lain dari Abu Daud yang bahwasanya dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasul libasatil mar'ah wal mar'atu talbasul libsatir rajul. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki. Nah, ini lebih spesifik lagi dalam masalah pakaian. Misalkan ya kalau cowok itu nggak boleh pakai anting, kalau cewek pakai anting ya memang itu aksesorisnya. Tapi cewek nggak boleh pakai kumis karena nggak bisa gitu ya. Cewek berjenggot, cewek berjenggot emang nggak bisa, memang udah fitrahnya gitu ya. Tapi ada juga sih cewek tapi ada kumis tipisnya. Kalau itu memang pemberian dari Allah, itu bukan diniatin. Bonus kalau itu. Tapi kalau kemudian dia pengen bergaya kayak cowok, ini dilaknat oleh Nabi SAW. Intinya agama Islam itu melarang loh laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki, karena setiap makhluk itu jenis kelamin yang Allah ciptakan itu punya tabiat sendiri dan diatur oleh Islam bagaimana mengekspresikan perilaku sehari-hari. Tidak boleh cewek jadi tomboy atau cowok sebaliknya girly ya, jadi tampilannya kayak perempuan. Nah Ustadz, sedangkan kalau kita lihat bahwa di dunia ini banyak juga desainer-desainer, terutama desainer luar itu menciptakan pakaian yang unisex Ustadz, pakaian yang bisa dipakai oleh perempuan atau bisa dipakai juga oleh laki-laki. Itu gimana? Termasuk yang tadi nggak? Larang itu enggak ya? Iya ya. Ya paling gampang sendal jepit. Kan karena sendal jepit cowok itu. Sendal jepit cewek kan nggak ada gitu kan? Atau bakiak kan sama aja. Nggak ada bakiak khusus cewek, bakiak khusus cowok gitu kan? Nah kalau yang kayak begitu itu mubah-mubah aja, karena dia tidak terkait dengan aksesoris khas jenis kelamin tertentu, laki-laki atau perempuan ya. Atau misalkan jaket, jam tangan, jam tangan ada sedikit bedanya kalau jam tangan. Tapi kalau kayak jaket itu kan, jaket mau naik motor atau mau jalan-jalan kan itu nggak ada yang memang sifatnya umum kan, jaket kulit atau misalkan yang dari bahan parasut kayak begitu. Atau juga topi misalkan ya. Nah, topi kan ada juga yang di desain itu bisa dipakai jenis kelamin ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah kalau yang seperti itu mubah saja hukumnya, karena tidak mencirikan jenis kelamin tertentu. Tapi kalau misalkan sepatu, nah ada sepatu yang memang sudah khas perempuan. Biasanya sepatu perempuan haknya tinggi, misalkan. Kalau sepatu olahraga kayaknya enggak Ustadz ya? Kalau sepatu cats rata-rata sama gitu ya. Tapi kalau sepatu sepatu perempuan yang khas ya, modelnya segala macam itu udah khas perempuan. Nggak boleh kamu yang cowok nih ya gagah ganteng pakai jenggot gitu, tapi hak tinggi, aduh ya, udah gitu pakai kebaya lagi. Dua pun pasaran. Aduh itu ya, ini nggak boleh jangan gitu ya, Bo ya. Nih. Dan kalau yang cewek juga nggak boleh memakai pakaian yang sudah khas laki-laki. Karena dalam Islam kalau pakaian ya laki-laki, perempuan keluar rumah jelas kerudung, jilbab begitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah desain pakaian atau juga aksesoris yang lain, ini tergantung. Kalau itu memang sifatnya unisex ya, jenis kelamin manapun pakai tidak mencirikan tertentu, maka itu mubah untuk dipergunakan. Jadi boleh aja kamu beli sandal jepit merek apapun, karena itu bebas. Jangan Pak cari sandal jepit untuk cewek, susah tuh ya. Paling kalau yang ada motif-motifnya beda-beda dikit lah, warnanya mungkin pink, merah gitu kan. Kalau yang cowok kan ya hijau mungkin atau apalah gitu kan, motifnya juga beda lagi. Kalau yang cewek kan mungkin motifnya
gambar hati, kembang-kembang, atau mungkin binatang-binatang lucu. Kalau yang cowok mungkin waktunya tengkorak, gitu kan, ya. Nah kalau gitu-gitu berarti udah khas tuh. Laki-laki atau perempuan yang kayak begitu nggak boleh. Tapi kalau sifatnya unisex, umum, netral, itu mubah untuk kita pakai. Nggak jadi soal. Gitu. Nah, untuk remaja-remaja putri alias cewek-cewek yang tomboy punya pesan-pesan nggak Ustadz? Biarin kembali ke jalan yang benar gitu Ustadz. Ya, pertama kamu kudu nyadar dulu bahwa apa yang kamu kerjakan itu dan sekarang terjadi itu nggak benar, nggak boleh. Jadi kalau kamu sudah ada komentar dari orang, kamu kok kayaknya kayak cowok sih. Nah, kamu buru-buru introspeksi diri. Kenapa nih kok saya kayak cowok? Apanya? Jadi jangan langsung megang dagu, jangan ada jenggotnya tumbuh gitu. Bukan, tapi perilakunya bagaimana. Buru-buru perbaiki karena Nabi nggak suka pada laki-laki yang bergaya perempuan atau sebaliknya perempuan bergaya laki-laki. Yang kedua, ya kamu harus sudah mulai banyak mengetahui tentang ya kebiasaan-kebiasaan yang harus dimiliki muslimah. Ya, muslimah itu harus begini tingkah lakunya, perilakunya ya. Jadi jangan kayak cowok teriak-teriak gitu kan ya, ngomong juga wah suaranya agak-agak ngebas gitu ya. Atau bariton gitu ya. Ini jangan. Terus yang ketiga, jaga pergaulan. Kamu jangan enjoy kalau bergaul dengan banyak cowok ya. Bukan karena pengen jadi paigel, bukan, tapi karena dia ngerasa ada cewek itu seneng gitu loh. Kalau dia jalan kemana-mana sama cowok bareng gerombolan gitu kan, itu jangan enjoy, itu nggak baik. Karena gimana pun juga seorang laki-laki dan perempuan itu harus invisol, terpisah dalam tingkah laku sehari-hari. Kecuali dalam hal memang diperlukan ya, pengajaran, pengobatan, itu boleh aja. Tapi kalau dalam masalah pergaulan sehari-hari, kamu yang cewek nih, yang akhwat, jangan ngerasa enjoy, ngerasa aman kalau misalkan jalan bareng dengan ya kelompok laki-laki, ya perempuan gaulnya dengan perempuan lagi, ya sekedar berteman, tahu sih nggak jadi soal. Tapi kalau sampai kemudian gaul kemana-mana ikut dengan yang laki-laki, ya ini khawatir akan mempengaruhi kepribadian kamu, jadi muncul sifat tomboy. Atau yang kedua juga bahayanya buat kamu, ya namanya kamu perempuan di tengah laki-laki kan ibarat perawan diserang penyamun gitu ya. Bukan sekali dua kali kan kita baca ya, nauzubillah ya, ada ya diperkosa sama teman main segala macem, karena itu sering jalan sama cowok, namanya cowok apalagi ya katakanlah dia kurang kuat iman, akhirnya bisa wah ini kesempatan diracun, dibius segala macem, lalu kemudian nauzubillah dinodai. Nah, ini jadi efeknya juga sangat berat ya kalau kamu ngerasa enjoy bermain bergaul dengan sesama dengan laki-laki begitu. Terus yang berikutnya ya harus ada aturan dari negara. Jadi negara jangan sungkan-sungkan juga masyarakat menegur ya para akhwat ya cewek yang bergaya laki-laki. Diingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin itu bisa diubah. Bukan sesuatu yang sifatnya menetap ya. Ya kalau ada orang yang barangkali punya kebiasaan ya ngomongnya cepat atau ngomongnya pelan, itu kebiasaan yang agak menetap gitu. Tapi kalau tomboy ya atau girlish gitu kan, cowok cewek tomboy atau laki-laki yang kayak cewek, ini bukan kebiasaan yang menetap, itu bisa diubah. Dengan apa? Ya dengan kita sendiri mau mengubahnya. Kedua juga kita mulai mengikuti hal-hal yang sudah diatur oleh agama dalam masalah pergaulan untuk pria ataupun pergaulan untuk wanita. Nah, dengan begitu bisa keluar dari kebiasaan atau habit jadi cewek yang tomboy. Pokoknya say goodbye lah gitu ya untuk kebiasaan tomboy. Tapi kalau masalah sigapnya, gesitnya, itu kamu tetap harus jaga. Harus jadi muslimah yang sigap, gesit dalam melaksanakan amal soleh, nolong orang tua segala macam, harus sigap. Tapi bukan seperti laki-laki. Itu kira-kira. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silakan kirimkan sobat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim ke SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com, dan kamu juga bisa cek ke website kita yaitu di www.gaulislam.com. Saya Bapak Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua para sobat muda yang telah setia mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kamu. Besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di gelombang yang sama dan waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi
teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu kamu punya barang yang namanya komputer. Atau misalnya pun kamu nggak punya, pasti kamu pernah pakai yang satu ini. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga agar komputer kamu, ataupun kalau kamu nggak punya komputer, bisa komputer teman kamu, bisa kamu kasih tahu. Ada beberapa tips untuk menjaga agar komputer tetap dalam kondisi prima. Yang pertama ialah perhatikan tempat menaruh komputer. Jangan di tempat yang lembab dan jangan pula di tempat yang panas. Karena komputer itu sensitif, sehingga kalau kamu taruh tempat yang panas, maka komputer akan jauh lebih panas, sehingga bisa-bisa matang untuk komputer kamu. Atau kalau ditaruh di tempat yang lembab, juga bahaya. Apalagi kalau sampai tempat yang basah, bisa-bisa komputer kamu kedinginan, korslet, dan terus meleduk. Makanya hati-hati. Selanjutnya adalah bersihkan komputer kamu secara berkala. Dan ingat, bersihinnya jangan hanya bagian luar saja, bagian dalam juga harus kamu bersihkan. Tapi hati-hati, jangan membersihkan dengan sesuatu yang lembab apalagi basah. Karena bisa-bisa bukannya semakin baik komputer kamu, malah yang ada pada korslet semua. Selanjutnya adalah komputer kamu itu barang mahal, jadi perlakukan dengan hati-hati. Kenapa? Karena komputer itu sensitif, jangan sampai jatuh, jangan sampai kamu pukul. Dan juga ketika kamu tidak mempergunakan komputer dalam waktu lama, maka yang perlu kamu lakukan adalah menutup komputer kamu dengan tutup yang menjaganya agar tidak terkena debu. Dan juga jangan lupa cabut aliran listriknya, karena bisa jadi pada saat komputer kamu tidak kamu pakai, terjadi kilat dan petir, sehingga komputer kamu kena. Ketika kamu ingin pakai, ternyata sudah tidak bisa nyala lagi. Makanya hati-hati. Nah, selamat mencoba semua tips-tips tersebut, atau kamu bisa beritahukan pada teman kamu. Semoga bermanfaat. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.